pertanyaan. Ulang apa tauhid. Pelajaran tauhid ya. Pelajaran tauhid ya. Aqaidah diniyah ya. Halaman 4. Soalun, sin itu soalun, pertanyaan. Ma makna qadimin? Apa arti makna penjelasan daripada qadim? Artinya qadim ya, itu maha terdahulu adanya. Maha terdahulu adanya. Sebelum ada makhluk Allah udah ada. Itu qadim itu begitu qadim. Jawab. Makna qadimin, makna arti pengertian daripada sifat qadim, sifat yang wajib bagi Allah. Qadim maha terdahulu adanya. Artinya sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah udah ada. Sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah udah ada. Itu. Huwa adalah anak takidah, i'tiqad kita nih, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, NU, ahlus sunnah wal jamaah, aswaja. Aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah, itu singkatannya aswaja. Aswaja singkatannya ahlus sunnah wal jamaah. Itu i'tiqad kita kayak begitu. Bagaimana? Anallaha, sesungguhnya Allah subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan yang maha tinggi, la awwala lahu. La awwala lahu. Tidak ada awalan baginya, bagi Allah. Baginya, bagi Allah. Tidak ada awalan baginya, artinya bagi Allah. Artinya tidak ada awalan apa itu? Pahamnya Allah ada, tidak didahului oleh ketiadaan. Itu akidah kita begitu. Jangan tanya mulai adanya Allah kapan, nggak boleh, nggak boleh. Kalau nanya makhluk boleh. Kapan sih mulai adanya langit? Boleh begitu, boleh. Karena melangit didahului oleh ketiadaan. Aras, nanya boleh begitu. Kapan sih Pak Ustadz mulai adanya aras? Boleh, nanya begitu. Karena aras itu makhluk Allah. Adanya didahului oleh ketiadaan. Nah gitu tuh akidah kita kayak begitu. Kalau Allah jangan ditanya kapan sih mulai adanya Allah, jangan ya, Allah bukannya makhluk. Tahu makhluk yang diciptakan, yang diciptakan berarti kalau diciptakan pahamnya apa? Baru ya, adanya didahului oleh ketiadaan, namanya diciptakan. Kalau nggak diciptakan ya kagak ada gitu. Jadi kita punya paham begitu. Jadi Allah ada ya. Adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan ya. Tidak ada awalan bagi Allah. Kapan mulainya nggak ada. Jadi bahasanya ada khaliq, ada makhluk. Khaliq Allahu ya, jadi ada al-khaliq itu sama dengan Allahu. Sang pencipta siapa? Allah. Al-makhluk yang diciptakan siapa? Masih wallah. Masih wallah selain Allah. Apaan aja udah ya, adanya didahului oleh ketiadaan. Kagak ada dulu baru ada. Ada kalimat pendek, Allahu maujudun bila makanin. Pendek kalimat tahu itu. Allah ada, Allah maujudun, Allah ada. Adanya Allah bila makanin, tanpa tempat. Allah ada
tanpa bertempat gitu. Kok ada yang bilang Allah di aras Pak Ustaz? Orang itu nggak ngerti makhluk, nggak ngerti khalik, nggak ngerti dia. Kalau dia ngerti nggak begitu. Yang bertempat itu makhluk, yang bertempat makhluk. Kalau Allah nggak bertempat, maksudnya Pak Ustaz gimana? Allah ciptakan langit, langit itu tempat, aras tempat, bumi tempat, gitu. Allah sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan aras, sebelum Allah ciptakan bumi, Allah udah ada. Jangan bilang Allah di langit, sebelum ada langit Allah udah ada. Jangan bilang Allah di aras, sebelum aras ada Allah udah ada. Sebelum Allah ciptakan aras, Allah udah ada. Sebelum Allah ciptakan bumi, Allah udah ada. Bagaimana bilang mau di tempat? Gitu. Jadi yang namanya semua makhluk Allah yang Allah ciptakan tadi itu makhluk Allah merupakan tempat. Ya, kayak aras. Aras itu mahalul malaikah, tempatnya para malaikat, aras. Tempatnya para malaikat Allah. Di aras tuh. Wa ausatuhu, di dalam aras itu, di aras, di tengah-tengahnya itu Baitul Ma'murin, ada Baitul Ma'murun, ada namanya Baitul Ma'mur di aras tuh. Nah itu ya, makanun, tempat itu Baitul Ma'mur di tengah-tengah aras. Yatupul malaikatu, tatupul malaikatu, para malaikat itu tawaf di mana aras. Di mana Baitul Ma'mur itu para malaikat tawaf gitu. An-nasu yatufu fil Ka'bati. Manusia tawaf mengelilingi Ka'bah fil ardi, di muka bumi. Wal malaikatu yatufuna, para malaikat tawafnya di arah sono di Baitul Ma'mur. Kata almarhum, kalau tarik benang dari Baitul Ma'mur, tempat malaikat yang tawaf, tarik benang ke Ka'bah, itu satu arah itu. Pas tengah-tengahnya Ka'bah. Tuh. Jadi di tengah-tengah Ka'bah itu pas searah dengan Baitul Ma'mur di aras. Di aras malaikat yang tawaf, di bumi, di Ka'bah, itu manusia mengelilingi Ka'bah. Jadi tempat, aras itu tempat. Makanya kalau orang bilang Allah di aras, kagak bisa. Itu berarti Allah sama dengan makhluk. Nggak boleh kita menyamakan makhluk kepada Allah, nggak boleh. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang sama kepada Allah. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz, setiap yang ada pasti butuh tempat. Itu ada yang bilang begitu masalahnya di YouTube. Kalau nggak ada tempat berarti kagak ada dong. Bilang Allah nggak ada kafir. Bilang Allah nggak ada kafir. Makanya Allah itu ada tapi tanpa bertempat. Kalau Allah bertempat sama seperti makhluk, melanggar firman Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang sama kepada Allah. Makhluk butuh tempat, Allah nggak butuh tempat, gitu. Jadi bedain. Jadi Allah maha suci daripada tempat, Allah maha suci daripada makhluk. Menyamai makhluk itu kesucian Allah, gitu. Jadi nggak boleh kita menyamai Allah kepada makhluk, karena Allah zat yang maha suci, gitu. Zat Allah yang maha suci. Sucinya Allah bagaimana, Pak Ustaz? Sucinya Allah tidak boleh menyamakan makhluk kepada Allah. Kalau udah menyamakan makhluk kepada Allah, berarti ngotorin kesucian Allah. Hati-hati itu. Karena kita ngomong suci ini hati-hati, banyak bahasa, ya. Syaratnya sholat mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Syaratnya sholat mesti suci daripada najis, kan gitu. Nah itu kesucian di dalam sholat.
Bagi Allah kata suci bukan kayak tadi gitu. Sucinya Allah tidak sama kepada makhluk, itu kesucian Allah. Kalau masih nyamain makhluk kepada Allah, udah ngotorin kesucian Allah. Kita kan habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, tapi masih menyamain makhluk kepada Allah, hilang tuh subhanallahnya, hilang, nggak ada apa-apanya, ngotorin akidahnya, masih kotor, ngotorin kesucian Allah. Jadi sekali lagi, kodim di sini adalah Allah adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau makhluk Allah adanya didahului oleh ketiadaan. Kalau Allah tidak ada awalan berarti tidak ada akhiran. Kalau makhluk adanya ada awalan berarti nanti ada akhiran. Itu begitu dalam akidah kita. Ya, wallahu a'lam bishawab.